Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang antum buka satu di antara sekian banyak dalil. Sebenarnya banyak yang perlu kita lihat. Di antara sekian banyak dalil antum lihat ayat surah An-Nisa ayat 115 tentang hujahnya manhaj salaf dan wajibnya kita mengikuti manhaj salaf. Surah An-Nisa ayat 115. Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira." Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 115, dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Yang dimaksud dengan jalan kaum mukminin di sini yaitu jalannya para sahabat. Karena yang pertama kali beriman kepada Rasulullah siapa? Yang pertama kali beriman kepada Rasulullah siapa? Sahabat. Maka yang disebutkan dengan jalan kaum mukminin di ayat ini pertama kali siapa? Para sahabat. Jadi orang-orang yang menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan para sahabat, maka kami biarkan dia sesat dan kami ancam mereka dengan masuk neraka. Orang yang tidak mengikuti manhaj sahabat, Allah sebutkan dalam ayat ini diancam dengan kesesatan. Maka kita lihat orang-orang yang tidak mengikuti manhaj salaf, bingung dia hidupnya. Dia akan mengikuti firqah yang sesat, pemahaman yang sesat, aliran yang sesat, golongan yang sesat, yang dia tidak tahu kemana akan dibawa, nggak tahu dia. Tapi kalau dia mengikuti para sahabat, jelas dalilnya Quran, dalilnya sunnah, kemudian juga pemahaman para sahabat yang mereka sudah amalkan. Kalau ada orang mengatakan firqah-firqah yang lain juga mereka membawakan dalil, betul, dalil yang dibawakan betul atau tidak. Karena orang bisa bawakan dalil betul, ayat dibawakan, hadis dibawakan, tapi betul atau tidak dalil itu belum tentu betul untuk berpijaknya mereka dalam mereka beragama, belum benar. Tapi kalau kita mengikuti yang salaf, dalil yang kemudian jelas, tafsirnya jelas ada. Antum bisa lihat tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari, antum bisa lihat tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan jelas sekali. Tapi ketika menyimpang, maka dalil yang diambil sembarangan, kadang-kadang juga riwayat-riwayat yang lemah, bahkan palsu. Dalil betul dibawakan, tapi dalil yang dibawakan belum tentu benar, belum tentu sesuai dalil. Jadi kalau mereka kata mereka juga pakai dalilnya lihat tuh benar atau tidak. Kemudian bagaimana penjelasan para ulama tentang dalil itu, dan bagaimana penjelasan para ulama tentang hadis itu, syarahnya gimana, harus jelas. Kalau tidak, ya sesat. Seperti yang kita lihat sekarang ini, banyak umat yang sesat, bingung dia. Karena apa? Nggak tahu kemana dibawa oleh para dai-nya, para ustadznya. Makanya yang harus kita jelaskan dengan dalil, dan para sahabat mengemukakan semua dengan hujjah, dengan dalil. Di sini disebutkan orang yang mengikuti jalan selain jalan yang para sahabat, maka mereka diancam dengan kesesatan. Karena para sahabat ini mereka langsung mendengarkan ayat dari Rasulullah SAW, mendapatkan khitab yang langsung, dan mereka mengobati ketidakjelasan yang terjadi dalam diri mereka dengan bertanya langsung kepada Rasulullah SAW secara baik, dan Rasulullah SAW menjawab pertanyaan dengan mereka dengan sebaik-baik jawaban, dan menjelaskan kepada mereka dengan penjelasan yang paling sempurna, sehingga mereka pun mendengarnya, memahaminya, mengamalkannya, memperbaikinya, menghafalnya, menetapkannya, menukilnya, dan mereka semuanya adalah orang-orang yang jujur. Mereka memiliki keutamaan yang agung atas kita, sebab karena mereka lah dihubungkan tali kita dengan tali Nabi Muhammad SAW dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Hendaklah kalian berpegang dengan tali Allah semuanya, dan jangan kalian berpecah belah. Berpegang dengan tali Allah, ya berpegang dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi menurut pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ayat ini menunjukkan bahwa menyalahi jalannya kaum mukminin
sebagai sebab seorang akan terjatuh dalam jalan-jalan kesesatan dan diancam dengan masuk neraka. Ayat ini juga menunjukkan bahwa mengikuti Rasulullah SAW adalah sebesar-besar prinsip dalam Islam yang mempunyai konsekuensi wajibnya umat Islam untuk mengikuti jalannya kaum mukminin. Sedangkan jalan kaum mukminin pada ayat ini adalah keyakinan, perkataan dan perbuatan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena ketika turunnya wahyu, tidak ada orang yang beriman kecuali para sahabat. Seperti firman Allah Ta'ala, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Ya, Rasul Muhammad telah beriman kepada apa yang diturunkan Allah kepadanya, itu Al-Quran dari Rabbnya. Demikian juga orang-orang yang beriman. Yang dimaksud orang beriman di sini siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa mengikuti jalan para sahabat dalam memahami syariat adalah wajib dan menyalahinya adalah kesesatan. Untuk bisa lihat dalam Basair Dawi Syarab Bisyarah Marwiyati Manhajis Salaf. Dan banyak lagi keterangan para ulama tentang ayat ini. Jadi mengikuti para sahabat hukumnya wajib dengan dasar ayat Al-Quran, dan dalilnya banyak di buku ini.